Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Cibubur, di Batam, di Sukabumi, di Bondowoso, di Banyuwangi, di Bali, di Malaysia, di Singapura, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Sahur Bersama Toko. Kami menghadirkan kali ini, bukan menghadirkan, kami yang sedang menghadir di rumahnya. Kami sedang berada di rumahnya Om Bob. Rumahnya nyaman sekali, tertata rapi, bersih, cozy, enak sekali. Om Bob itu nama aslinya Otto Munaf bin Yusuf Munaf. Tapi di udara dia ganti nama udaranya adalah Bob Iskandar. Tentu Anda kalau pendengar Delta, pendengar NHK, atau RRI, atau VOA, sudah akrab dengan beliau. Assalamualaikum Om Bob. Waalaikumsalam Krishna. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi. Om Bob, bagaimana ceritanya dari namanya Otto Munaf lalu berubah menjadi Otto Iskandar. Dari Otto Munaf lalu menjadi Bob Iskandar. Ya, jadi dulu begini, Chris. Pada waktu sekolah di Amerika dulu, itu kan guru besarnya, profesornya selalu manggil saya itu Bob. Jadi Bob, nggak tahu. Jadi terus itu kebiasaan gitu. Oh. Jadi terus everybody I met, everybody there, my friends, they call me Bob. Jadi nama Bob itu terus sampai kembali saya ke tanah air. Waktu sekolah di Amerika. Termasuk waktu saya di Delta ya. Di Radio Delta ya. Iya. Jadi Om Bob ini sudah siaran di berapa station? Wah, cukup banyak ya, Chris. Saya mulai awal tuh, pertama saya mulai dari Voice of Indonesia. Ya. Voice of Indonesia. Itu a part of Radio Republik Indonesia. Dalam bahasa Inggris? Bahasa Inggris, ya. Itu selama 3 tahun, Chris. Sama almarhum Pak Amir Samsudin. Itu saya rasa orang-orang RRI tahu semua itu. Yeah. Terus saya diberi kesempatan juga ikut siaran nasional. Jadi berbahasa Indonesia gitu. Yeah. Bareng-bareng dengan teman-teman lah. Ada kalau nggak salah Zasri Rais, ada Kamul Budiono, ada Olan Sitompul. Oh, Olan Sitompul. Ya, wah, senior semua itu ya. Jadi ya banyak teman di situ, saya banyak belajar. Ya. Teknik-teknik penyiar yang bagus, suaranya harus bagaimana, gaya dan sebagainya. Track people, track pendengar gitu loh. Ya, suara juga harus jelas, clear gitu. Clean gitu loh, seperti itu. Diajarin semua itu. Nah, itu saya langsungkan selama 3 bulan pertama. Setelah itu running. Jalan seperti biasa. Bagaimana bisa masuk ke dunia radio? Ya itu dari dulu, Chris ya. Saya tuh orangnya kan senang seni ya. Sedang nyanyi, sedang main musik dulu waktu masih muda ya. Dan kepikiran saya kalau saya jadi penyiar, itu salah satu jalan saya untuk menjadi lebih terkenal, bisa meluaskan pergaulan begitu, ya kan? Ya, kalau jadi penyiar itu kan bayangkan banyak yang dengar gitu. Nah, tinggal bagaimana caranya nanti kalau jadi penyiar yang bagus, talented lah gitu ya, yang orang tertarik dengar suaranya aja udah. Seperti Krishna gitu. Dengar suaranya Krishna aja orang bilang, ini Krishna Purwana nih. Gua tahu banget ini. Coba contoh Bob, sekarang Bob sekarang di Radio, pendengar kita ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Kanada, tolong disapa bahasa Inggris. Well, ladies and gentlemen, to all my friends, to our friends, this is Radio Silaturahmi Rasil, ya, Muslim station. I wish you having a good time and you have a chance to listen to this station, Rasil. I repeat again, Rasil, Radio Silaturahmi. They stand for that, Muslim Indonesian radio station. So I hope that you are all in good health. Yeah, stay tuned, stay healthy, strong and safe. Yeah. I hope you take your time to listen to us. Thank you. Bob Iskandar. Bob Iskandar ini sudah menjelajahi 118 negara. Eropa, Amerika, dan Afrika.
Apa pengalaman Bob berkunjung ke berbagai negara? Ya itu Hikmah saya apa yang rasa, Bob bisa ambil? saya rasa Chris satu kesempatan yang unforgettable. Sebenarnya yang inspire saya itu seperti yang saya pernah cerita sama Chris sebelumnya itu, saya senang sekali mendengar dan menyanyikan lagu Around the World. Seperti apa lagunya? Itu lagu, nyanyikan dong. Oleh Nat King Cole, Nat penyanyi legendaris King Cole. dunia. Yes. Coba saya kasih beberapa bait ya. Okay. Around the world, I search for you. Ya. I travel on when I was good to keep a wonderful. I knew somewhere, sometimes, somehow, you look at me, and I would see the smile you're smiling now. Nat King Cole. Ya, My Way juga suka bawain kan, My Way ya? My Way. Suka dibawain. My Way itu seperti apa My Way? Aku kalau bawa itu teksnya nggak begitu hafal, tapi tere, 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 I did it my way. Kalau teksnya ada, saya bisa nyanyi. Om Bob ini sudah menjelajahi 118 negara, sampai saking seringnya Om Bob bisa tahu nih kalau dia ngomong Inggris nih logat mana bisa nebak ya. Gimana? Bisa menebak ini orang Inggrisnya logat mana, logat Iya. Itali, logat Jerman. Ya itu salah satu advantage atau salah satu berkah ya Chris. Karena saya latihan bahasa Inggris tuh terus ya. Since I was young ya. Semasa muda itu. Jadi saya selalu ketemu orang banyak. Iya. Orang-orang asing, Eropa, Amerika Latin, dan Amerika ya, Australia dan sebagainya. Jadi saya dengar itu, termasuk pada waktu saya keliling, itu kan saya ketemu, kalau saya ketemu dengan orang Meksiko misalkan. Ngomong Inggrisnya gimana? Dia sudah, saya dengar kata, Nah. ya, dia ngomong Inggris, muchas gracias, señor. Itu Meksiko tuh. Oh, I know. You're from Mexico. Oke, kalau orang Jerman gimana bahasa Inggrisnya? Orang Jerman gimana bahasa Inggrisnya? Oh Jerman, ik habe eigentlich ich habe eigentlich Indonesian. Jadi dia tuh bahasa Inggrisnya saya kenal lah gitu. Dari cara ucapannya, Chris. The way they talk, the way they explain it, I can guess that. Saya bisa kira. You must be from Germany, right? Oi, how do you know that? Yeah, I can know that your voice. Oh, you're right, man. Kalau dari Itali gimana Itali? Itali ini sebenarnya hampir mirip-mirip seperti Spanyol ya. Cuma dia kan punya Italian bahasa Inggris. Jadi kalau canto del señor, grazie. Grazie, gitu tadi itu. Si. Ya, itu Itali. Jadi mereka tuh punya ini sendiri gitu. Nah itu kesempatan pada waktu saya mengikuti ada rombongan ke World Economic Forum di Swiss, di Davos. Itu kan saya bergaul banyak sama teman-teman dari seluruh dunia. Ada 300-400 orang. Wah itu dari segala macam bangsa. Nah itu saya bisa kenalin. Maka itu kalau kita bilang, the only language being used in this seminar or in this meeting is English only, not other language, please. Jadi semua pada ikut. Jadi kalau ada yang ngomong Itali, saya slap. Semua harus ngomong Inggris ya. Don't ever talk your English. This is not real language. English. Oh, I'm so sorry. Tapi kalau orang Indonesia punya ciri khas nggak dalam berbahasa Inggrisnya? Orang Indonesia punya ciri khas. Orang Indonesia? Nah, dikenalin juga nggak dari Indonesia? Maksudnya orang Indonesia bahasa Inggrisnya gimana? Nah, iya. Dikenalin nggak oleh orang dari luar itu? Oh, belum tentu ya. Belum tentu. Orang Indonesia bagus-bagus bahasa Inggrisnya berarti ya? Sebab kalau mereka, ya itu bukan apa-apa, Chris. Karena jarang ketemu ya. This is because of I met them very often ya. Ketemunya sering. Jadi terbiasa tuh kuping dengerinnya tuh. Oh nadanya, tone-nya, ritmenya
bisa kenal. Nah, orang-orang Indonesia kan, teman saya dulu ikut-ikut kan, nggak bisa. Dia tanya, where are you coming from? Where do you come from? Ya, karena nggak bisa nebak. Saya kalau nebak, you are Italian. Oh, see, how do you do that? Itu. I can see your voice, your tongue. When you say, hello, how are you? I can guess it already. Okay. Nah, itu termasuk kelebihan lah. Gitu. Oke. Om Bob tuh berkunjung ke 108 negara di dunia 118 ini. ya. 118 negara. Itu biasanya apa? Tour, atau ngajar, atau bisnis, atau apa? Oh, bisa mix ya, Chris. Ada kalanya saya ngajar juga, ada kalanya saya memberikan semacam speech ya. Speaker gitu ya. Berkunjung macam-macam lah. Tugasnya tuh kampus. Pendidikan juga ya kan. Ada dialogis tentang suatu masalah begitu ya. Nah, itu sering jadi moderator, sering jadi pembicara, jadi udah compile lah, mengajar, macam-macam. So many things to do pada waktu pergi itu. Ke negara Timur Tengah pernah? Hah? Negara-negara Timur Tengah yang Timur Tengah negara ya, Islami pernah ya? Ya, saya pernah juga. Jadi bisa ya lihat macam-macam lah. Jadi saya pikir bagus juga ya. Ya itu pertemanan, what friends are for itu. Penting berteman itu. Diulang lagi lagunya? Around the World. Ya. I would like to sing this song special for you all English speaking listeners. This is a very good and very unforgettable song from Nat King Cole. Listen to me, right? Okay. Around the world, I search for you. I travel on when I was gone to keep a wonders. I knew somewhere, sometime, somehow, you look at me and I would see the smile you're smiling now. Oke. Itu lagu yang paling disukai lagunya Om Bob, keliling dunia, karena memang dia hobinya keliling dunia. Sudah 118 negara yang dikunjungi. Dan bukan cuma tour, tapi juga dia ngajar, bisnis, dan lain-lain. Dan beliau mungkin, saya belum pernah nemuin orang seperti Om Bob, itu pernah berfoto, pernah berdialog dengan semua presiden. Mulai dari presiden pertama, Soekarno, tahun 1965, itu berfoto dengan Soekarno. Kemudian dengan Bapak Soeharto juga pernah, tahun 67 sampai 89, foto bersama Bapak Soeharto, lagi salaman di istana. Kemudian B.J. Habibie juga pernah, tahun 1998 sampai dengan 2000, foto dengan Bapak Wahid Ahmad Gus Dur. Itu tahun 1988 sampai 2001, foto bersama Bapak Gus Dur. Kemudian dengan Megawati juga pernah foto di istana. Kemudian dengan Bapak Presiden SBY juga pernah. Dengan Bapak Jokowi juga pernah. Bahkan dengan Bapak Prabowo. Mungkin satu-satunya ini orang Indonesia yang pernah berfoto dengan semua presiden. Mulai dari Soekarno sampai presiden yang sekarang. Bagaimana Anda bisa dekat dengan semua presiden? Ya itu memang, sekali lagi, that's what friends are for. Ya. Kalau kita ketemu presiden kan, kalau kita tidak kenal, susah kan. Selalu ada halangan ya. Dari pasukan pengawalnya dan sebagainya. Tapi kalau kita udah kenal kan, enak ya. Jadi cuma, Mas Bob, saya bilang, mau foto Mas? Termasuk dulu saya lupa masuknya di situ. Waktu saya foto dengan Kofi Annan. Sekretaris Jenderal PBB. Iya. Itu nggak ketemu fotonya. Itu pada waktu beliau ke sini, pada waktu presidennya Habibie. Nah itu waktu itu rame-rame untuk referendum di Timur-Timur. Dari semua presiden 1 sampai 8, presiden mana yang paling berkesan? Dalam dialognya paling berkesan, presiden siapa yang paling berkesan? Dari presiden ini? Yang paling berkesan dari semuanya? Sebenarnya masing-masing tuh punya ini ya, Chris. Punya ciri khas ya? Punya ciri-ciri khasnya. Punya kebolehan masing-masing gitu ya. Tapi yang saya anggap semuanya bagus ya. Tapi yang
tutur kata dan sebagainya itu termasuk ya seperti SBY ya. SBY, Pak Habibie itu. Hangat Habibie orangnya. walaupun apa tapi dia memang orang pintar ya. Jadi dia ukur-ukur, saya pun juga nggak mau kalah. Jadi oh Bob, oh yes, Mr. President. Foto. Jadi semua itu baiklah Chris semuanya. Semuanya punya karakter masing-masing. Ya, cuma ya tentu ada yang membedakan. Bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia menanggapi orang, bertanya, dan melakukan diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Itu lain-lain. Seperti dengan Ibu Mega juga. Saya dengan Ibu Mega, cuma Ibu Mega kan orangnya apa namanya, kalau saya lihat straight to the point gitu. Langsung mau terus langsung ya. Kalau yang lain suka ada variasi. Ya nanya sana sini, tapi saya udah bisa tebak. Ini pasti dia mau nanya saya tentang hal ini begitu. Ya bagaimana tidak bisa berfoto dengan semua presiden karena usia beliau 79 tahun tanggal 16 Mei nanti ya. 16 Mei akan datang. 16 Mei yang akan datang, 79 tahun. Dan dia juga berbesan dengan salah seorang menteri di Indonesia. Wah, itu saya juga kali ya. Dan ini Bob ini siaran di sini yang kedua kali. Waktu di tamu kita, sekarang di Sahur Bersama Tokoh. Nah, waktu yang siaran pertama itu YouTube-nya diperhatikan kepada Mayor Teddy Wijaya ya? Ya. Dekat juga dengan Mayor Teddy Wijaya. Mayor Teddy Wijaya ya itu perwira Menteri muda ya. Kabinet. Sekarang kalau jabatan formalnya Menteri Sekretaris Kabinet ya. Dan beliau pangkatnya mayor apa sudah letkol pun nggak tahu ya. Tapi orangnya memang hebat ya. Oh, tapi sempat berdialog dengan beliau ya. Sempat ngasih unjuk nih siaran di Rasil gitu, pernah kasih lihat ya. Iya. Gimana komentarnya? Ya saya pernah sampaikan apa yang pernah dulu saya bicara dengan Chris pada waktu di studio Rasil. Itu kan ada rekaman YouTube-nya itu. Saya tanya dulu sama Chris, boleh nggak Chris saya sebarluaskan YouTube ini, recording ini. Chris bilang oke. Nah saya mulai itu secara bertahap gitu Chris. Kalau ketemu gimana ngomong sana sini, saya bilang, nanti saya kirim rekaman saya ya, bicara dengan Mas Krisna Purwarna di radio Silaturahmi. Oh ya, kirim. Dia bilang, wah, kamu masih tetap punya ini ya, punya bakat untuk bicara gitu. Saya bilang, ya saya kan ngikutin Mas Krisna aja waktu itu. Supaya imbang gitu, ngomongnya apa yang ditanya saya jawab dan sebagainya. Itu kira-kira gitu. Ya, Ikhwan dan Nawat, pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, Bob sekarang adalah kesibukannya adalah mengajar S2 di UI Salemba. Ya, di UI Untuk mata kuliah apa? Hubungan internasional. Ya, hubungan internasional, ya, mostly ya. Karena itu memang boleh katakan subjek atau fak saya yang saya kuasai banget gitu ya. Dan saya suka gitu, karena itu kaitannya tidak terlepas dari hubungan luar negeri. International relationships. Just because of that, kita bisa banyak punya teman. Jadi tidak hanya punya teman di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Itu yang dari apa ya, cita-cita saya sejak waktu saya masih muda, masih remaja, masih dari SMP Chris itu. SMA itu saya udah mulai setiap apa namanya, kayak dulu kan tiap kedutaan punya semacam vocabulary books ya, tempat ini menyampaikan apa ini buku-buku yang bisa di perpustakaan maksudnya. Saya datangin Chris. Saya ngomong aja waktu itu, saya nggak peduli salah bener. Tapi lama-lama saya sambil belajar. Oh, ada teman-teman. It would be better if you speak it like this. Gitu. Oh, gitu kira-kira. Jadi saya pelajari. Saya sempat juga kursus bahasa Inggris melengkapi itu, ya Chris. Jadi lebih, sampai akhirnya saya fasih lah gitu. Baik bicara maupun tulisan. Ya, Iwan Anwat, Bob ini adalah penyiar senior ya. Dia pernah siaran di Radio Delta, NHK, kemudian RRI, kemudian Voice of Indonesia, Voice of America, di Delta, dan di banyak tempat lagi. Nah, Bob kalau siaran ya,
saya perhatikan suka menyapa-nyapa berbagai duta besar. Dan duta besar ini bukan sekedar disapa lalu datang ke studio pakai mobil kedutaan formal, pakai ada benderanya ya. Kedutaan mana aja yang Om Bob akrab? Dengan duta besar? Palestina. Banyak, Chris. Banyak. Artinya saya sama duta besar. Banyak, Chris, duta besar. Iran, ya, terus Inggris, Jerman, ya, terus Mesir, ya kan? Terus duta besar dari negara-negara Asia Selatan, ya. Seperti India, Pakistan. Terus kalau ASEAN sering juga ya, Australia, beberapa duta besar dari Amerika Latin ya, Venezuela, Brazil, gitu, Meksiko, ya. Jadi kan jarang, Chris, orang ketemu itu terus dia suruh, nah bagaimana akses itu? Bagaimana ya bisa itu masuk yang saya sana bilang, besar? Chris, kalau kita sudah kenal, kita keep the relationships itu sedemikian rupa supaya dia tetap ingat sama saya gitu. Dan kita tampilkan apa yang dia perlukan, bantuan, informasi tentang Indonesia, ya tentang pariwisata, ekonomi dan sebagainya. Jadi getting together. Jadi nggak tahu itu kalau ketemu, Bob, join me gitu. So, Ambassador, Excellency, yes, come to my car. Jadi dia duduk di belakang, aku juga duduk di belakang. Ajudannya di depan. Jadi kita bisa ngobrol. Dan saya kan memang dari dulu, Chris tahu kalau saya tuh orangnya suka ngobrol gitu. Talkative lah orang. Tukang apa, kalau orang Betawi bilang apa itu? Hangat. Ya. Cerewet, apa? Jadi itu nggak bisa ini. Jadi kadang-kadang nggak mau kalah gitu. Jadi pokoknya kalau dia ngomong gini, saya berusaha untuk selalu memenuhi atau menjawab apa yang dia tanya gitu. Supaya dia merasa kesan, terpuaskan. Diladeni dengan baik gitu. Nah, itu penting, guys. Jangan kita ngawur gitu ya. Kalau dia tanya, kalau kita memang nggak tahu atau kurang paham, kita jelaskan. I'm so sorry, I don't know very much on that. Tapi yang kita tahu, kita jelaskan. Jadi dia kan, maka itu. Om Bob juga kalau di Eropa atau di Amerika, lalu ada orang sana ngomong agak minor tentang orang Asia, dia marah. Betul ya? Kalau ada orang dari Eropa atau Amerika yang ngomong agak minor tentang orang Asia, Bob membetulkan ya? Iya, jadi kan ada juga, Chris, orang-orang itu nggak ngerti. Suka ada estimate gitu ya. Underestimate ya. Meremehkan atau apa. Saya selalu bantah. Saya dulu dengan Ramos Horta itu. Oh iya? Dulu kan sebelum dia jadi petinggi sekarang, jadi presiden ya sekarang. Temu ya? Itu kan suka bicara di mana-mana itu. Saya termasuk yang melawan. Ya kan, saya pikir nggak benar ya ngomong gitu. Ngomong asalnya kan ya macam-macam lah, tapi langsung ketemu Ramos Horta. It's all over ya. Jadi ya itu pada waktu dia kembali terus referendum dia jadi pembesar, saya diundang ke Timur. Jadi kan we are good friend, we are old friends. Sama juga sama Sasana Gusno gitu. Ya, tapi sekarang kan Sasana Gusno turun pangkatnya, bukan turun, jadi Perdana Menteri. Presidennya Ramos Horta. Ke Timor Leste pernah, Om Bob? Ya, pernah. Pernah ya? Saya Timor Leste pernah ikut terjun juga di sana, ya kan? Terus kunjungan biasa lah gitu ya. Ya, kira-kira ada 4-5 kali lah sebelum lepas dari Indonesia gitu. Ya, pengalaman juga lah ke situ. Ya, Om Bob ketika siaran juga suka menyapa semua profesi di dunia ini. Mulai dari nelayan, perawat, dokter. Itu dalam waktu cepat. Bingung kita kan kalau siaran tuh nggak bisa cepat. Bagaimana Om Bob bisa menyapa seluruh profesi? Ya itu juga lah. Kita bagaimana caranya kalau kita berbicara itu menarik kan. Suara, gaya, intonasi, dan pengetahuan kita. Misalnya kita membawakan lagu-lagu oldies misalkan. Saya kan dulu desain oleh Delta banyak membawakan lagu oldies malam. Itu yang dengar banyak, Chris. Iya, banyak sekali benar. Banyak, Chris. Jadi termasuk oma-oma, tante-tante ya. SBY. Oh, SBY suka denger juga. Ibu Ani almarhumah itu juga dengerin banyak, Mas. Pak Agung Gumelar. Iya.
they like all music gitu sampai sekarang. Jadi itu kalau dengar musik-musik jadul istilahnya, mereka suka karena selevel umurnya gitu loh. Chris. Dan Om Bob kan menyapa semua profesi ya, mulai dari nelayan, petani, dokter. Bagaimana itu bisa dalam waktu cepat? Ya itu kan mereka lihat memang tergantung ini ya Chris ya, profesinya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan orang itu, yang penting kita ini dulu kita lemparkan dulu bahwa profesinya apa mereka. Jadi kita udah siap dengan itu. Jadi pada saatnya kita bicara, mereka loh kok tahu? Loh kok Mas Bob tahu? Om Bob tahu? Iya itu. Jadi kita we have to be well prepared. Ya. Harus siap gitu. Sehingga orang tuh mengikutinya enak gitu, Chris. Jadi nggak bertanya-tanya dia. Punya pengalaman nggak dengan pendengar yang mengesankan Om Bob sampai nyamperin ke studio? Pernah? Oh, banyak, Chris. Banyak ya? Oh, itu Chris kan tahu sendiri kan di Delta itu, saya sampai suka diinget-ingetin terus. Ditarik-tarik. Kewalahan ya? Ya, it's time for you to broadcast gitu. Karena itu tamu dari ini, nggak bisa saya tolak. Ya, artinya saya pengen ketemu sama Pak Bob, ketemu Mas Bob, Om Bob, Kang Bob, macam-macam. Kenapa? Ya saya pengen ketemu aja. Saya pengen shake hand dan dengar suaranya langsung gitu. Seperti itu. Kenangan tak terlupakan itu ya. Oh itu unforgettable istilahnya. Tak terlupakan, Chris. Betul. Nah, Om Bob kan boleh dibilang hidupnya tadinya di dunia entertainment ya. Luar negeri, nyanyi di pub, MC, apalah. Tapi kan akhir-akhir ini Om Bob lebih dekat ke agama. Sering mengirim WA, mengingatkan untuk sholat tahajud, ngirim hadis-hadis, kata-kata bijak. Bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Jadi religius gitu. Ya itu kan dari pengalaman ya Chris ya. Jadi switching. Kalau seperti Krista bisa misalkan melakukan sesuatu yang funny things. Kalau bisa bikin yang serius juga. Dan bisa jadi pewawancara juga. Nah itu kan harus punya talenta gitu. Saya kan karena dasar batin saya senang seni ya. Dari muda. Jadi itu I like to please people. Saya senang kalau membuat orang tuh senang, ya, gembira, happy. Ya, saya masuk ke relung-relung hati mereka. Jadi mereka, loh, kok Mas Bob tahu? Ya itu, I can guess who you are. Itu kunci pergaulan ya? Ya itu, pergaulan penting. That's what friends are for. That's how important the relationships are. Gitu. Memasukkan memasukkan rasa bahagia ke lawan bicara. Gitu ya? Ya itu kita kalau sebagai penyiar, Chris, kita harus merasa bahagia. Kita harus happy lah, ceria. Nggak mungkin dong kita bicara terus kelihatan suara kita bisa dikira, oh Om Bob sakit ya. Tahuan ya? Jadi tahunya mereka, Om Bob selalu tertawa, selalu senyum, ya toh? Selalu happy aja lah, ceria begitu. Masya Allah, ini tamu kita ini Om Bob luar biasa ya. Bukan tamu kita yang tamu. Ini karena di rumah Om Bob nih. Rumahnya enak sekali. SD-nya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tahun 58. SMP-nya di SMP 17 Jakarta tahun 61. SMA-nya di SMA 2 Jakarta. Kemudian di FEUI, tamat FEUI tahun 73. Kemudian di FTUI, tamat Fakultas Teknik Jurusan Mesin Universitas Trisakti Jakarta tahun 75, kemudian FKK Untak, FKK adalah tamat Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Untak. Ini tahun 87. Kemudian STM PPM, tamat tahun 91, MBA S2 atau tahun 1982 untuk MM S2. Kemudian M Hukum Unpas, tamat Unpas apa nih? Unpas apa? Universitas Pasundan. Pancasila. Oh Pancasila, keren Pasundan. Universitas Pancasila, tamat Magister Hukum Universitas Pancasila untuk MH S2 jurusan Hukum Dagang tahun 2014. Kemudian di University of Princeton di New York. Kemudian YI. Kok banyak sekali pendidikan yang hobinya belajar ya? Kok banyak sekali pendidikan ya itu yang Chris, ada kesempatan.
Jadi kesempatan Hobi yang mencari saya ilmu, manfaatkan gitu. Di sela-sela tentu kesibukan yang lain gitu. Orang bilang, "Oh, banyak yang pertanyaan gitu, Chris. How do you manage that? Bagaimana Anda mengaturnya itu?" Nah itulah. Kalau kita tuh punya niat, punya maksud untuk maju dalam berkomunikasi, ya harus bisa mengatur gitu kan. Sesibuk apapun gitu. Supaya istilahnya bisa terbagi-bagi lah, bisa ada kesempatan untuk itu. Sekarang Om Bob lebih banyak juga di masjid ya. Masjid apa namanya nih? Masjid Al-Amin nih. Masjid apa ini? Apa? Masjid apa yang dekat rumah sini? Masjid Al-Alamin. Al-Amin. Sering ke sana ya? Dialog dengan para Ya, kiai, Masjid para Al-Alamin ulama. itu saya suka kalau sholat. Kalau Sholat. misalkan kalau subuh ya kadang sempat kadang banyak kan. Tapi kalau misalkan lohor, asar, maghrib gitu ya. Saya suka diskusi juga dengan para ustadz di sana. Ya ketemu banyak ustadz, banyak ini kan saya kan juga remaja masjid ya gitu ya kan, mereka ingin tahu kalau Om Bob itu kan banyak pengalaman luar negeri, bagaimana kehidupan Muslim agama Islam di luar negeri itu. Jadi mereka suka tanya apa yang saya bisa berikan atau bisa ceritakan, saya ceritakan begitu kira-kira. Satu hal yang menarik juga gitu, Chris. Sekaligus saya mendalami tentang agama Islam, apa ilmu-ilmu Islam lah begitu. Sekarang di usia Om Bob yang 79 tahun, apa harapan hidupnya Om Bob apa? Ya, Chris, kita kan semua itu tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita siap aja kalau sampai suatu waktu itu dipanggil, ya kan? Kita tidak bisa tolak itu. Tapi kita juga berusaha untuk selalu tetap sehat, ya, jaga kondisi badan, ya kan? Dan sebagainya. Dan kebetulan anak-anak saya juga sangat concern untuk menjaga stability kesehatan saya gitu. Kalau sakit diajak ke rumah sakit, ketemu dokter dan sebagainya. Dan itu ya, dan penting juga semangat hidup, Chris. Semangat hidup, jangan ketinggalan sholat, berdoa, berusaha, pokoknya expand your activities. Ketemu dengan banyak orang, spare your knowledge gitu, sharing informasi, sharing pengetahuan. Dan dengan ada timbal balik seperti itu, kan kita saling mengisi gitu. Nah, itu yang membuat kita semangat gitu. Semangat yang tak kunjung padam istilahnya. Selalu terus saja ingin. Dan insya Allah saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperpanjang. Amin. Ya. Amin. Beri kesempatan, Mudah-mudahan memberikan rezeki dan sebagainya. Memberikan kemudahan. Oleh karena itulah saya suka selalu mengekspresikan dalam tiap pagi itu ada. Iya. Ngomong-ngomong, Om Bob kalau berangkat tidur jam berapa? Saya nggak mesti, Chris. Kalau saya usahakan sekarang tidur nggak lebih dari jam 9 ya. Tidur, nanti bangun jam 10, nanti jam ya 5 jam ya. Nanti jam 2:30, jam 3 saya sudah bangun. Saya sudah bangun ya. Terus sholat saya ya pagi. itu ekspresikan itu. Sambil ya kita juga sholat gitu terus ngisi Ngirim-ngirim kata-kata bijak ya ke ya, teman-teman ngirim ya. kepada siapa aja. Mengingatkan untuk saatnya Teman-teman. sholat subuh, mengingatkan ini saatnya sholat tahajud. Ya, Masya Allah. Kami suka dikirimin juga nih, terima kasih Om Bob. Sama-sama, Sudah Chris. mengingatkan, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat terus. Ada juga, Chris, yang saya bilang, kamu kalau saya kirim merasa bosan nggak? Enggak. Nggak apa-apa, saya diingetin terus. Memang saya nggak bisa lepas dari sholat tahajud sekarang. Alhamdulillah, Chris. Yang dulu juga nggak pernah, saya kirim itu. Akhirnya mereka bilang, saya selalu terbangun jam 3, setengah 3, setengah 4, paling lat saya langsung sholat tahajud. Sesudah itu saya menanti saatnya sholat subuh. Gitu. Masya Allah. Ngomong-ngomong, pergi haji tahun berapa? Hah? Pergi haji tahun berapa? Apanya? Pergi haji tahun berapa? Kalau pergi haji saya kalau lupa tahun 89 ya kalau nggak salah. 89 ya? Sebelum terjadi peristiwa terowongan Indah waktu itu ya. Saya udah ke sana, jadi alhamdulillah lah di sela-sela itu sudah bisa ke Tanah Suci ya kan. Kesan Om Bob pergi haji apa? Kesannya apa? Ya? Kesan Om Bob ke pergi haji kesannya Ya luar biasa ya, saya tuh kadang-kadang suka terharu, guys. Sedih tapi juga gembira, ceria, bisa ke rumah Allah itu, ya kan? So, kita ikuti kegiatannya sesuai dengan acara yang sudah diatur gitu. Saya betul-betul menikmati waktu itu.
bisa pergi ke mana-mana, bisa ketemu dengan pejabat KBRI juga ya, yang di Jeddah gitu, ketemu dan sebagainya. Wah, luar biasa itu, saya unforgettable experience untuk pergi haji. Maka itu salah satu saya kalau ketemu orang suka tanya, are you on Hajj? Yes. Pilgrimage? Yes. I am Hajj. In 89 years. A long time ago, yeah. How do you feel that? Very nice. Maka itu saya tuh sekarang bercita-cita, ya Chris, inspire saya tuh ingin supaya agama Islam tuh makin berkembang begitu, makin meluas begitu. Saya selalu melakukan semacam counter kalau seandainya ada orang yang menjelek-jelekan Islam atau mengatakan Islam itu teroris dan sebagainya. Saya coba counter itu, ya kan, semampu saya lah, Chris, gitu, ya kan. Ya, kadang-kadang orang yang mengatakan itu malah dia yang teroris. Not me, not Muslim, not Islam. Oke, Bob. Harapan Om Bob terhadap Radio Rasil apa? Katanya harapan Bob terhadap Radio Rasil apa? Ya, Bob ingin saya bahwa Rasil itu terdengar di berbagai negara ya? Saya terkesan sekali dengan Radio Rasil ini. Radio Silaturahmi ini. Radio Muslim di Indonesia yang I can say termasuk terbesar ya. Luas, banyak pendengarnya baik di dalam maupun di luar negeri. Harapan saya seperti yang saya pernah juga sampaikan sama Chris itu. Saya ingin Radio Rasul itu lebih mendunia lagi. Lebih banyak lagi pendengarnya di seluruh dunia yang Muslim. Or even not Muslim, kalau mereka simpati sama Muslim. Ya, saya bisa mendengarkan kajian-kajian Islam dan sebagainya gitu. Nah itu Chris, barangkali juga pada kesempatan itu saya ingin Radio Rasul itu ada semacam siaran yang mengapil bangsa-bangsa asing yang Muslim ya terutama. Dan juga non-Muslim yang simpatis sama Islam. Supaya mereka lebih luas gitu. Kehidupan Muslim di Amerika berkembang. Di Eropa, di Inggris, di Jerman berkembang. Chris tahu sendiri kan. Di Afrika itu. Saya ingin sekali, maka itu Chris, kapan-kapan kalau ada kesempatan, ayo kita ketemu para duta besar-besar asing di sini. Kita bicara. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang mereka bisa berikan. Itu aja, siapa tahu Chris, namanya, kalau orang juga tahu bilang, namanya juga usaha. Ya, Om Bob juga dekat dengan Bang Noem Hayat, dengan Abed Kader Usman. Noem pernah dulu di ABC ya, di ABC, Radio ABC. Noem Hayat. Radio mana, Chris? ABC, Australia, di Melbourne. Oh, pernah. ABC. Saya kan dengan Noem Hayat. Nah, dengan Abed Kader Usman. Guru besar radio itu. Abed. Ya, saya tidak terlalu lama waktu itu masih ada Abed Kader Usman juga ya. Banyak teman-teman di Australia itu, termasuk di BBC London juga, ya kan. Jadi, ya itu Chris, jadi that's what friends are for. Pentingnya berteman, jadi kita bisa terlibat dalam macam-macam kegiatan lah gitu. Di bidang keradioan, media, jurnalistik, kewartawanan, dan sebagainya. Sekarang masih jadi anggota PWI ya, Om Bob ya? Masih anggota PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Cuma kan berita terakhirnya kan mereka sedang lagi ada masalah internalnya. Jadi saya tidak ikut, saya ingin mereka bersatu dulu lah ya, supaya lebih kuat gitu. Karena itu PWI itu organisasi wartawan yang paling tertua. Tahun 46 kalau tidak salah didirikan gitu. Akhirnya setahun juga kan. Kayak gitu. Oke, kalau ada yang mau nanya nomor telepon Om Bob boleh ya? Boleh. Oke, saya bacakan, silakan mau kontak dengan Om Bob Iskandar. Ini nomornya 0813 82 92 0808 0813 kemudian 82 92 0808. Email address-nya bob.iskandar@gmail.com atau bravoindojaya@gmail.com. Om Bob Iskandar orang yang luar biasa, pernah melakukan perjalanan ke 118 negara, pernah berfoto dengan semua presiden Indonesia, mulai dari Soekarno, Soeharto,
kemudian juga Pak B.J. Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, sampai Prabowo pernah berfoto bersama Om Bob. Mana ada orang kayak gitu, luar biasa. Dan dokumentasinya lengkap ya. Om Bob, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apa yang Bob syukuri dari kehidupan ini? Ya, saya hanya satu ya dalam hidup saya, Chris. Saya senang sekali bersilaturahmi. Maka itu saya begitu dengar radio silaturahmi, saya langsung teng. Saya udah langsung ini radio yang bagus sekali gitu, artinya menjalin kebersamaan untuk umat Islam ya, supaya makin kuat, makin maju, dan pikirannya juga terus berkembang dengan keislamannya. Karena saya senang sekali mempelajari tentang ilmu-ilmu Islam, itu saya pelajari. Masih belajar, Chris. Oh ya, Bob, ini ada pendengar kita di Singapura, mau disapa? Well, my friend Singapore, Tan Sui Lang, yeah, is from Singapore journalist, yeah. Many friends, I don't remember one by one, tapi I have a lot of friends, Singaporean journalists, media. I wish you that you can make your chance to listen to Radio Silaturahmi. They call it, stand for, shortened by RASIL, Radio Silaturahmi, the Indonesian Muslim radio station. Juga di Malaysia juga ada nih. So I hope that you will enjoy that and take your time, yeah, and then tell your friends too to listen to RASIL, Radio Silaturahmi from Indonesia. Kayak juga di New Zealand ada Mbak Madina dan Husni. Husni di New Zealand sedang mendengarkan. Husni. Mr. Husni di New Zealand. Nah, tolong siapa? Oh, Mr. Husni. How are you? Dan Madina, istrinya Madina sedang mendengar. I hope that you are in good hands. You are in good health. Please keep listen to Radio Silaturahmi RASIL with Krishna Purwana, my best and my close friends. And then I hope you can tell also your friends in your country, yeah, to listen to RASIL. Hope this Radio RASIL will be more growth, develop in the years to come. Yeah, you pray for us, we pray for you. Thank you. Sapa juga pendengar kita yang di Sukabumi dan di Bandung pakai bahasa Sunda tuh. Ya, untuk para pendengar di Sukabumi dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Biasanya yang disebutkan oleh Chris. Pakai bahasa Sunda biasa. Diri mun aya waktosna sok atuh didengarkeun ya. Lagu Es Lilin tuh. Radio Silaturahmi. Lagu Es Lilin, coba nyanyikan lagu Es Lilin. Lagu Es Lilin. Es lilin mah cece kalapa muda. Ini saya, Chris, bisa nyanyi karena terbiasa. Cuma kadang-kadang teksnya yang saya tidak begitu hafal. Kalau yang hafal seperti Ronald, saya sikat, yang lain saya sikat. Tapi yang nggak bisa, iramanya tapi saya tahu. Iramanya tahu ya. Seperti teman-teman saya di Malaysia ada teman saya, namanya Norela. Di Kuala Lumpur. Selamat sore, selamat petang, Norela. Apa kabar? Moga Puan Norela itu dalam keadaan baik-baik saja ya. Boleh ada masa nanti boleh dengar ini Radio RASIL, Radio Silaturahmi. Ya. While you are free, you have time, silah dengar ya Radio Silaturahmi. Saya biasalah Bob Iskandar, your friend from Indonesia. Bye-bye Norela. Okay. Regards to your husband, right? Thank you. Semua udah disapa ya, di Singapura, di Malaysia kita seperti sudah dibatasi oleh waktu. Umum kalau Lebaran acaranya kemana? Lebaran ya, Chris, kita kan banyak saudara, Chris. Jadi kumpul di mana? Saya termasuk, ya saya di Jakarta sekarang kayak termasuk yang agak tertua, yang dituakan. Yang dituakan. Jadi pada kesini jadi semua ya? All coming
to me ya, jadi lebih banyak saya banyak di Jakarta, banyak saudara-saudara yang di daerah dulu sudah banyak pindah ke Jakarta. Jadi kalau Lebaran tuh rame, Chris. Oke. Rame. Rame ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita sering mupuk itu silaturahmi itu. Itu yang supaya tetap sehat, tetap rukun, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, Bob, kita sudah dibatasi oleh waktu. Demikian tadi bincang-bincang kita dalam acara sahur bersama tokoh. Tadi kita sahur di sini, sahurnya nasi Padang. Udah disiapin sama Om Bob ya. Saya Krishna Purwana atau Muhammad Krishna bersama Anggun, Freya, kemudian juga Neza, Ondi Saputra, dan juga Algi, Yusuf, Pak Amin. Mohon pamit dari rumahnya Om Bob di Pesanggerahan. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Insya Allah, Chris. Terima kasih sekali lagi atas kedatangan Krishna dan tim yang luar biasa ini. Profesional sekali. Salam hangat saya untuk teman-teman. Oke. Poya di Rasil. Baik, sahur bersama tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.